Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Semua menjadi sangat kacau ketika berbicara dengan hati yang terlanjur panas. Apalagi keduanya sama-sama keras. Baik Winda atau Kavi sama-sama ingin dimengerti. Tidak ada yang mau mengalah. Bukannya dibahas dengan kepala dingin, keduanya malah debat sampai Winda menyerah. Ya, tanpa pikir panjang, Winda melepas cincin yang sudah dipasang oleh Kavi di jari manisnya. Hal itu jelas membuat Kavi kecewa, seolah Winda sama sekali tidak menghargai dirinya, bahwa perasaan pria itu sepertinya tidak ada artinya. "Kamu yakin tidak menyesal?" tanya Kavi sebelum Winda benar-benar pergi. Wajah Kavi berubah mengeras. Ia menatap tajam pada cincin yang ada di depannya. "Aku gak mau kita ribut. Kita bicara saat kita sudah tenang. Dan maaf, aku harus pergi." Winda meraih tas dan berlalu meninggalkan Kavi begitu saja. Kavi mengambil cincin itu, kemudian menggenggam benda itu dengan sorot mata penuh kemarahan. Ia memejamkan mata rapat-rapat, kemudian berdiri dan menyusul Winda. "Tunggu!" Kavi memegang pergelangan tangan Winda. "Kavi, aku gak mau ribut lagi. Please, aku butuh waktu untuk mikir," pinta Winda yang sepertinya tidak mau berdebat, hanya membuatnya stres. "Aku balik besok." Kavi melemaskan pegangan tangannya, kemudian memberikan cincin itu lagi, tapi tidak ia pakaikan. Winda pun tertegun, tapi tidak mau menatap mata Kavi. "Simpan ini, jika kamu gak mau memakainya, kamu boleh membuangnya," ujar Kavi dengan suara parau. Pria itu kemudian berjalan terlebih dahulu mendahului Winda yang berdiri diam terpaku dengan cincin yang kini ada dalam genggaman tangannya. Winda membuka tangannya. Ia tatap cincin itu dengan perasaan dilema. Harusnya ia senang atau harusnya ia sedih atas pertengkaran mereka yang terjadi barusan. Apartemen Winda saat makan malam. "Kenapa murung banget? Ayo makan yang banyak," seru Kadek yang melihat Winda hanya mutar-mutar sumpit di atas spageti buatannya. "Kasinan ya? Gak enak?" tanya Kadek lagi. Winda hanya menundukkan wajahnya, tidak menatap lawan bicaranya. "Win, lo gak apa-apa kan?" Kadek makin curiga, karena wajah Winda semakin tenggelam. Kemudian terdengar isak tangis. "Astaga, lo kenapa? Ya ampun." Kadek panik. Ia langsung menyingkirkan piring berisi spageti yang baru habis separuh. "Lo inget ibu lo? Ya ampun, Winda." Kadek memeluk Winda kemudian mengusap punggung temannya itu. 10 menit berlalu. Winda yang memang jarang menangis, malam ini tidak bisa menahan rasa di hatinya. Ia takut menikah, tapi takut juga jika Kavi tidak mengganggu dan berhenti mengusik hidupnya lagi. "Cerita sama gue, lo kenapa? Sudah, ikhlasin ibu lo, beliau lebih damai, gak tersiksa lagi batinnya," ucap Kadek mencoba menenangkan Winda. Padahal Winda menangis karena hal lain. Srot. Winda menyusut hidung, kemudian meraih tisu. "Kavi ngajak gue nikah," ucap Winda kemudian. Tapi ia masih sesegukan. Suaranya serak, sesekali menyusut hidung. "Lah, diajak nikah kok lo nangis kayak ditinggal mati?" celetuk Kadek sambil mengelus dada. Hampir saja ia panik melihat Winda tiba-tiba nangis tidak jelas. "Gue takut, Dek. Gue belum siap nikah. Dan lagi, mamanya Kavi gak pernah suka sama gue." Winda yang terlihat kuat di luar, malam ini ia menangis lepas di depan sahabatnya. Sampai Kadek tidak tega dan penasaran mengapa orang tua Kavi tidak setuju. Bukannya Winda wanita pekerja keras, wanita baik-baik, tidak aneh-aneh. Orangnya tulus dan hampir tidak ada minus. Lalu, mengapa ia ditolak? "Maaf, tapi kenapa orang tuanya gak setuju?" "Maaf, aku hanya penasaran." Air matanya malah semakin deras, menyeberangi kedua pipinya. Ia menjawab sambil menahan sakit. "Ibu gue gak gila, Dek. Ibu gue paling baik. Dia juga wanita baik." Tidak banyak kata yang bisa ia jelaskan pada sahabatnya itu. Winda lalu terseduh, menangis sesegukan. Hanya karena ibunya frustasi dan dibawa ke rumah sakit jiwa, beberapa orang menatapnya seolah ia memiliki aib. Harus dijauhi karena memiliki ibu yang gila. Tidak layak mendapat pendamping seperti Kavi. Ternyata kata-kata Hanum merasuk sampai hati Winda.
Meski gue tidak pernah mengenal beliau, gue yakin beliau pasti orang baik. Kalau memang orang tua Mas Kavi tidak setuju karena hal itu, tidak usah dipaksakan. Banyak yang nerima lo dengan terbuka. Udah, jangan tangisi, banyak pria lain yang ngantri, yang bakal bisa buat lo bahagia. Tangis Winda malah semakin pecah. Tapi gue sukanya cuma sama Kavi. Malam itu, Winda yang selama ini terlihat tegar, akhirnya dinding pertahanannya runtuh. Hanya pada Kadek dia bisa terbuka, bisa mengatakan apa yang mengganjal dalam hatinya. Sampai larut malam, dua wanita lajang itu terjaga. Puas menangis dan membagi kisah sedihnya dengan Kadek, akhirnya Winda tertidur. Kadek yang tidur paling akhir memasang selimut untuk menutupi tubuh Winda. Ditatapnya wajah Winda, matanya sembab, hidungnya memerah. Baru pertama kali Kadek melihat Winda segalau ini. Karena besok ia harus kerja dan masih ada waktu untuk tidur beberapa jam, ia pun berangkat tidur. Pergi ke kamarnya sendiri yang hanya berjarak beberapa langkah dari kamar Winda. Suasana tidak jauh berbeda terlihat di sebuah kamar hotel. Kavi termenung, berdiri di balkon kamar sambil menikmati angin malam. Ia tidak bisa tidur karena memikirkan seorang gadis. Tangannya memainkan ponsel. Ada banyak rasa berkecamuk dalam benak pria berbadan tegap dan atletis tersebut. Beberapa kali ia menatap layar. Sama sekali tidak ada notifikasi dari Winda. Yang ada hanya pesan singkat dari sang mama, menanyakan kapan dirinya pulang, dan beberapa email masuk yang berhubungan dengan pekerjaan. Kavi ingin menelpon, tapi melihat jam yang tertera pada sudut layar, ini sangatlah larut. Ia pikir Winda pasti sudah tidur. Ia sendiri tidak bisa memejamkan mata. Banyak pikiran membuat insomnia pria itu kambuh. Sampai pukul 3 pagi, barulah ia masuk ke dalam kamar. Besok pagi, ia harus ke bandara. Harusnya ia membawa Winda. Ya, harusnya. Tapi kadang rencana tidak sesuai kenyataan. Peristiwa pengembalian cincin yang dengan tulus ia berikan membuat Kavi juga terluka. Ia tidak menyangka begitu cepat Winda menyerah dan menolak permintaannya. Kecewa sudah pasti, tapi mau bagaimana lagi? Tidak mungkin ia memaksa Winda menikah dengannya jika ternyata gadis itu benar-benar tidak menginginkan dirinya. Dengan lesu ia menarik selimut, berharap besok ada keajaiban. Kring, kring, kring. Suara alarm di ponsel Kavi membuat pria itu mengercap. Tangannya meraba mencari benda pipih yang cukup smart tersebut. Setelah berhasil meraih ponselnya, yang ternyata ada di bawah bantal, ia pun mengerjap lagi, menajamkan pandangannya. Kavi terlihat sangat kecewa ketika Winda tidak mengirim kabar atau apapun. Dengan tidak bersemangat, ia turun dari ranjang ke kamar mandi karena hari ini ia harus balik. Selesai mandi, ia menatap kaca cukup lama. Ditatapnya wajah itu, seraya berbicara pada pantulan dirinya. Apa aku harus ke sana? Tidak, jika dia ingin hubungan ini, dia pasti mencegahku pergi. Mungkin aku harus memberikan dia waktu saat ini. Ya, tapi entah sampai kapan, gumam Kavi. Kemudian mengusap wajahnya yang terlihat sangat lelah dan layu. Mungkin karena kurang tidur dan banyak pikiran. Memikirkan Winda rupanya cukup menguras hati. Sesaat kemudian, Kavi sudah memakai pakaian rapi. Kemeja polos dibalut jas licin dari desainer kondang yang biasanya membuat pakaian untuk artis ternama di ibu kota. Desainer langganan keluarga Gadiata Ratama Prakas. Setelah meninggalkan kamar hotel, ia menatap ke belakang sebentar. Kemudian menyusuri lorong, berjalan melewati lobi dengan murung. Kamu bahkan tidak ingin menghubungiku, batin Kavi sambil melangkah dengan berat. Mobil sudah siap, Tuan. Mari. Seru sekretaris baru Kavi yang ikut menyusul karena sebenarnya ia ke Bali untuk 2 misi. Selain kerja, juga untuk mencari Winda. Sekarang pekerjaan sudah beres, tapi tidak dengan hubungan asmaranya. Kavi merasa jalinan cintanya dengan Winda seperti bulan di atas langit sana, menggantung tinggi susah diraih. Langsung ke bandara, seru Kavi kemudian. Baik, Tuan. Selama dalam perjalanan, Kavi terus saja melirik ponselnya, berharap benda itu bergetar atau bersuara. Tapi sayang, setelah hampir tiba di bandara, ponselnya tak kunjung berdering.
hingga ia putus asa dan langsung menyimpan ponselnya dalam saku. Kesal tapi marah, makanya ia ingin Winda telepon duluan. Hingga saat waktunya akan boarding pass, Kavi tidak tahan. Ia pun merogoh saku jasnya dan langsung menelpon nomor Winda. Terdengar nada sambung pribadi, sebuah lagu lama yang terdengar sendu, First Love milik Utada Hikaru. "Kemana? Kok nggak diangkat?" gerutu Kavi setengah gusar. Bibirnya hanya diam, tapi matanya bisa bicara. Ia sedang kesal karena telepon tidak diangkat. Sekali tidak dijawab, malah membuat Kavi jengkel. Ia meremas benda pipih itu, kemudian menelpon lagi. "Kamu bahkan tidak mau mengangkat telepon dariku rupanya." Kavi bermonolog sendiri dengan kesal. Ia mendesis kesal. Apalagi sang sekretaris sudah menghampiri, waktunya tidak banyak. Ya, halo?" Sebuah suara di telepon cukup membuat Kavi bernafas lega. Ia kemudian mengangguk pada sang sekretaris lalu menjauh sebentar. "Ada apa dengan suaramu?" tanya Kavi dingin. Tapi sebenarnya khawatir, suara Winda serak. "Baru bangun," jawab Winda singkat. "Oh, aku sudah di bandara, hari ini akan balik." "Ya." "Kau tidak mau mengatakan apapun?" tanya Kavi. Ia memancing dengan wajah penuh harap. "Hati-hati," jawab Winda datar. Kavi langsung mendengus kesal. Tidak ingin mengatakan sesuatu? Tidak. Kavi menghela nafas panjang. Menghadapi Winda benar-benar uji nyali, menguji emosinya, dan menguras hatinya sampai kering. Untuk sesaat, keduanya sama-sama diam. Kemudian Kavi hendak menutup ponselnya, karena sepertinya tidak ada lagi yang ingin dikatakan. "Ya sudah, aku tutup teleponnya." Tut, tut, tut. Saat suara Kavi menghilang, mata Winda kembali perih. Ia memeluk ponselnya, kemudian menangis. Sedangkan Kavi, ia berbalik. Ia berjalan menghampiri sekretarisnya yang sudah menunggu. Kalau tidak bergegas, mereka akan ketinggalan pesawat. Di dalam pesawat, Kavi hendak menyalakan mode pesawat pada smartphone miliknya. Tapi ia kaget saat beberapa pesan singkat sudah masuk tanpa ia sadari. "Hari ini aku nggak masuk kerja, aku demam. Tidak ingin menjenguk. Aku belum makan dari semalam." Kemudian di pesan paling akhir ada sebuah gambar, foto jari lentik yang kembali mengenakan cincin pemberian Kavi. "Sial," desis Kavi saat pesawat sudah terlanjur lepas landas.